Hai, selamat pagi. Jumpa lagi di acara Aku Renungkan Firman-Mu. Mari kita datang kepada Tuhan dengan satu kerinduan. Sebab Tuhan tuh sungguh rindu dengan Anda juga. Ya, kalau Anda berkata, oh aku rindu dengan Tuhan, Tuhan tuh jauh lebih rindu kepadamu. Karena itu mari kita renungkan firman Tuhan. Kita bawa hati kita kepada Tuhan. Di pagi yang indah ini, mari kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di hidup kita. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan baca Alkitab kita di Lukas pasal 23 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-12. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang sebab sudah lama ia ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus, sebelum itu mereka bermusuhan. Saudara, ini adalah peristiwa terakhir ketika Yesus akan disalib. Pada waktu itu Herodes menemuinya. Ketika Yesus dibawa kepada Herodes, Alkitab berkata Herodes ini sangat bergirang. Ya, saya bacakan. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Nah, kata girang di sini itu bukan karena kangen. Ya, kalau saya ketemu dengan teman yang sudah lama tidak pernah ketemu, saya senang sekali. Bergirang saya bisa ketemu dengan sahabat lama karena ada kangennya, ada kasihnya, ada sayangnya, ada cintanya. Ya, ada unsur itu, makanya saya bergirang. Tapi kalau kita lihat di sini, Herodes ini bergirang bukan karena ada rasa sayangnya, bukan. Tapi coba kita lihat. Ya, dikatakan ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Sebab sudah lama ia ingin melihatnya karena, nah ini penyebabnya. Karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Oh, jadi Herodesnya ini bergirang karena Herodes itu punya maksud, punya keinginan. Untuk apa? Untuk melihat mujizat yang dibuat oleh Yesus bagi dirinya. Saudara, pagi ini kita akan belajar bagaimana seringkali kita terjebak memperlakukan Yesus dengan salah. Ya, lewat contoh pembacaan Alkitab ini izinkan saya menjelaskan ada beberapa perlakuan yang salah yang seringkali kita lakukan kepada Yesus. Yang pertama adalah ini loh. Herodes ini ingin ketemu dengan Yesus. Dia bergirang karena dia ingin mengambil keuntungan dari perjumpaannya dengan Yesus. Herodes ini punya agenda tersendiri. Ia punya mengambil keuntungan di dalam sebuah pertemuan itu. Sama dengan kita kalau kita tidak hati-hati dalam mengikut Tuhan. Ada banyak motivasi yang salah di hidup kita. Apa itu? Kita seringkali menjadikan Tuhan untuk tempat kita mengambil keuntungan saja. Buktinya apa? Kita tuh selalu minta Tuhan itu mendengar doa kita. Tidak salah sebenarnya kita berdoa supaya Tuhan mendengar doa kita. Tapi endingnya itu yang seringkali kita salah. Begitu doa Anda gak didengar atau jawaban yang datang itu berbeda dengan keinginan Anda, maka kita ini menjadi orang yang paling gampang kecewa dengan Tuhan. Betul gak? Kita tuh berusaha untuk Tuhan harus memenuhi keinginan kita. Begitu keinginan kita gak dipenuhi, kita kecewa dengan Tuhan. Bahkan kita tuh mengancam untuk meninggalkan Tuhan. Sebenarnya kalau Anda meninggalkan Tuhan, yang rugi itu kita loh. Tapi kita tuh rela melakukannya demi sebuah kekecewaan yang ada di hati kita. Kita ini mudah untuk meninggalkan Tuhan. Kecewa dengan Tuhan. Kita tuh paksa Tuhan berada di gamenya kita. Padahal seharusnya kita yang harus berada dalam rencana Tuhan. Bukan kita paksa Tuhan berada di dalam aturan kita.
Nah, sikap Herodes ini tanpa sadar ada dalam hidup kita. Herodesnya ini begitu bergirang karena dia ingin mengambil keuntungan dari pertemuan Yesus. Dan kelihatan banget di sini ketika Yesus tidak menjawab semua pertanyaan. Coba kita baca ya. Ayat 9. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Yesus tahu motivasinya Herodes. Makanya Yesus cuma diam ketika Herodes mencoba banyak pertanyaan untuk supaya Yesus melakukan mujizat di dalam kehidupannya. Yesus mengambil keputusan untuk diam, tidak mendengar apapun. Lalu coba lihat terbukti di sini. Begitu Yesus cuma diam. Coba lihat loncat ayat 11 ya. Maka dikatakan maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Nah, di sini kelihatan. Kata girang yang kita baca awal itu bukan karena ada unsur suka atau sayang atau kangennya, tidak. Tapi jelas Herodes ingin memanfaatkan Yesus demi keuntungan dirinya sendiri. Herodes mengambil keuntungan dari pertemuan itu. Begitu Yesus cuma diam saja, maka kelihatan sikap asli daripada Herodes. Apa itu? Dia mau. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Saudara, ini adalah perlakuan yang salah terhadap Tuhan. Janganlah kita menjadi orang yang seperti itu. Menjadi orang Kristen yang seperti itu. Kita kadang memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginan kita. Tapi begitu keinginan kita tidak dipenuhi, kita kecewa dengan Tuhan. Lalu pertanyaannya begini Pak Yudi, berarti kita nggak perlu beriman dengan doa kita? Enggak, saudara. Berdoalah dengan imanmu. Berdoalah dengan imanmu. Tidak apa-apa. Berdoa itu sebelum terjadi sesuatu, ya berdoalah dengan iman. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Persoalannya adalah setelah itu loh, saudara. Begitu kalau Tuhan menjawab seperti apa yang Anda doakan, itu baik. Anda bersuka cita karena doa Anda didengar oleh Tuhan. Tapi kalau jawaban Tuhan berbeda dengan doa Anda, itu yang harus kita garis bawahi, harus kita perhatikan bagaimana sikap kita. Ketika jawaban doa kita itu berbeda dengan jawaban Tuhan. Apakah kita marah sama Tuhan? Apakah kita kecewa atau kita tetap berkata Tuhan itu baik. Thank you. Nah, disinilah dibutuhkan bagaimana cinta Anda kepada Tuhan yang murni. Bagaimana kita mengikut Tuhan. Kita tidak hanya sekedar mengambil keuntungan. Makanya saudara, ketika doa Anda didengar. Saya percaya satu hal ini sih. Tuhan itu pasti mendengar doa kita. Tuhan itu pasti menjawab doa kita. Tapi jawaban doa kita dari Tuhan itu tidak harus memakai cara kita. Tidak harus memakai caramu. Tidak harus. Tuhan itu punya cara sendiri. Dan saya percaya prinsip firman Tuhan itu Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Amin, saudara. Jadi kalau hari ini Tuhan menjawab doa Anda tidak sesuai dengan keinginanmu, saya percaya ada hal yang baik yang sedang Tuhan rencanakan yang mungkin hari ini Anda belum mengerti. Karena itu perlu sikap menerima, perlu sikap bersyukur untuk Anda bisa mengerti rencana Tuhan. Tapi kalau hati kita penuh dengan kemarahan, kalau kita menolak Tuhan, kita susah untuk mengerti kehendak Tuhan. Karena apa? Hati kita dipenuhi dengan kemarahan. Karena itu hati-hati. Yang pertama ini, jangan salah memperlakukan Yesus dengan cara ini. Anda cuma mengambil keuntungan saja ketika Anda mengikut Yesus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, perlakuan yang salah apa? Coba lihat. Ayat yang ke-10. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Dikatakan sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Menuduh Tuhan. Ini perlakuan juga yang salah. Saudara, cenderung bagi kita ketika doa kita gak didengar, kita cepat menuduh Tuhan. Tuhan itu gak menyayangi saya. Tuhan itu gak mengasihi saya. Tuhan tidak mendengar doa saya. Tuhan itu pilih kasihlah
Apakah Tuhan itu adalah, ini kan semua kemarahan-kemarahan klasik yang kadang-kadang kita lontarkan ketika kita tidak mengalami keuntungan di dalam mengikut Tuhan. Oh, kita ini curiga dan lain sebagainya. Lalu kita marah, kita menuduh Tuhan. Saudara, itu jahat di mata Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, hari ini Anda gak pernah bisa hidup. Dosa kita itu terlalu berat kalau kita mau tanggung sendiri. Saudara mengalami penghukuman yang cukup berat kalau kita ini menanggung dosa kita sendiri. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Anda dipulihkan. Karena kasih karunia Tuhan, kita ini dibebaskan. Amin. Karena kasih karunia Tuhan, kita ini boleh mengalami sebuah kemerdekaan di dalam Tuhan. Nah, ini yang membuat kita tuh harus tahu bahwa jangan sampai kita ini mudah kecewa, lalu kita menuduh Tuhan dengan berbagai hal. Saudara, persoalan itu yang kita alami kadang dipakai oleh setan untuk supaya kita ini kecewa. Apalagi Anda mulai pamer jasa dengan Tuhan. Oh, aku ini kan sudah setia ke gereja. Kalau gereja butuh dana, aku kasih. Oh, aku ini kan sudah A, sudah B, sudah C. Sehingga ketika aku melakukan A, B, C, D, Tuhan tuh layak untuk memberkatiku. Siapa bilang, saudara? Kebaikan yang Anda buat tidak akan pernah sebanding dengan kasih Tuhan di hidup Anda. Karena tidak boleh seorang pun pamer jasa dengan Tuhan. Apa yang Anda lakukan belum ada apa-apanya. Karena itu bagi kita manusia harus ya Anda bersyukur. Jangan terlalu cepat menuduh Tuhan dalam segala hal atau peristiwa yang Anda alami. Jadilah orang yang selalu melihat sisi ke depan. Kalau hal ini diizinkan terjadi, berarti saya belajar sesuatu. Pemazmur bilang begini, tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Tertindas itu baik. Wow, ini perbedaan sekali nilai yang dunia tidak bisa menerima. Tertindas itu baik. Kenapa? Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Tertindas itu baik bagi kita. Ketika Anda jawab doamu tidak dijawab oleh Tuhan, itu baik bagimu supaya Anda bisa belajar mengerti kehendak Tuhan yang asli dalam hidup ini. Sehingga kita tidak mudah untuk kecewa dengan Tuhan. Amin. Jadi jangan salah. Yang kedua, perlakuan yang salah yang kedua adalah kita ini menuduh Tuhan. Menuduh Tuhan. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga dikatakan ayat yang ke-12. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Ini yang luar biasa. Hari itu Herodes dan Pilatus bisa bersahabat untuk apa? Untuk memusuhi Yesus. Mereka yang dikatakan sebelumnya itu saling bermusuhan, Herodes dan Pilatus. Tapi tiba-tiba ketika mereka menghadapi Yesus, mereka itu bisa bersekongkol untuk bersama-sama menjatuhkan Yesus. Ya, menghukum Yesus. Mereka bersama-sama bersekongkol untuk melawan Tuhan. Saudara, tanpa sadar seringkali kita ini suka diajak oleh setan untuk melawan Tuhan. Saudara, jangan mau. Saudara adalah orang yang seharusnya mengasihi Tuhan. Kita ini bukan orang yang mudah untuk ditipu. Lalu kita kecewa. Waktu kita kecewa, kita ini sedang bersekongkol dengan kuasa kegelapan. Untuk apa? Untuk melawan Tuhan. Sehingga kita melupakan kasih Tuhan di hidup kita. Karena apa? Hati kita penuh dengan kecewa. Karena itu biar pagi ini, mari kita datang kepada Tuhan. Bawa hati kita kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bilang kepada Tuhan bahwa kebaikan Tuhan itu jauh lebih besar dari penyakitku. Kasih Tuhan itu jauh lebih besar daripada persoalan keuanganku hari ini. Kasih Tuhan itu jauh lebih besar dari perlakuan orang lain yang membuat aku kecewa. Ngapain aku harus kecewa? Sebab kasih Tuhan itu jauh lebih besar. Biar aku hari ini berjalan dalam kehendak Tuhan. Aku tidak mau ditipu oleh setan. Supaya aku bersama-sama dengan setan melawan Tuhan. No, aku gak mau. Aku tidak akan pernah berdiri di pihaknya setan. Tapi aku mau berdiri di pihaknya Tuhan. Saya percaya kalau ini prinsip ada dalam hidupmu. Anda akan memperlakukan Yesus dengan benar. Pujian, penyembahan, pengagungan terus naik. Di tengah-tengah persoalanmu yang cukup berat. Anda tetap bisa mengangkat tangan dan berkata Tuhan itu baik. Halo, amin. Karena biar pagi hari ini mari kita memperlakukan Yesus dengan benar. Karena dia Allah yang layak terima pujian dan hormat dan kuasa sampai selama-lamanya. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan pagi ini.
Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Mari katakan sama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan dengan iman, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari nyanyikan dengan kasih, katakan, ku mau cinta Yesus. Haleluya, katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan, ini biar kerinduan kami. Kami terus mau mengasihi-Mu, apapun keadaan kami, apapun situasi kami. Kami percaya persoalan kami tidak akan pernah bisa sebanding dengan kasih-Mu di hidupku. Karena itu biar ucapan syukur itu terus naik. Kami tidak mau memperlakukan Yesus dengan salah, tapi kami mau meletakkan Yesus di atas segalanya di hidup kami. Dan itu yang membuat kami tetap kuat bersama dengan Engkau. Karena itu ya Tuhan, berkati umat-Mu untuk terus berada dalam rencana-Mu. Persoalan hidup yang mereka alami tidak membuat mereka meninggalkan rencana-Mu, tapi mereka menjadi orang yang tinggal bersama dengan Engkau, menyenangkan-Mu, mengagungkan-Mu. Karena itu biar pagi hari ini mungkin ada beberapa orang yang datang dalam pergumulan. Ada orang-orang yang terlilit utang. Ada orang-orang yang hari ini lagi resah karena pekerjaannya lagi bangkrut. Ada beberapa orang yang mungkin kehilangan pekerjaannya. Rumah tangganya juga lagi kacau hari ini. Saya mau berdoa. Ada beberapa orang yang juga sakit. Saya mau berdoa buat Anda. Biar pagi hari ini terjadi mujizat dalam hidupmu. Jangan perlakukan Yesus dengan salah di tengah-tengah persoalanmu. Tapi ucapkanlah syukur. Maka Tuhan memberkatimu. Tuhan, hamba berdoa sekarang. Mari angkat tanganmu orang-orang yang dalam pergumulan. Setiap orang yang mengangkat tangannya, hamba berdoa Tuhan jamah untuk penyakit apapun yang mereka alami. Dalam nama Yesus, I speak healing. Aku memperkatakan kesembuhan buat orang-orang yang sakit ini. Mereka mengalami kesembuhan. Di dalam nama Yesus, apapun penyakitnya, aku usir keluar dari tubuh ini. Dan biar terimalah kesembuhan daripada Tuhan. Orang-orang yang terlibat hutang, Tuhan Engkau yang tolong mereka supaya hutang mereka boleh dilunasi dalam nama Yesus. Orang-orang yang hari ini kehilangan pekerjaan supaya mereka dapatkan pekerjaan yang baru, yang perusahaannya lagi bangkrut, lagi turun, Tuhan pulihkan dengan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang besar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa menyerahkan seluruh umat Tuhan dalam tangan-Mu. Dan kami percaya
mujizatmu terjadi hari ini. Haleluya. Di dalam nama Yesus, yang percaya diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Amin. Wah, senang sekali untuk terus menyampaikan firman Tuhan buat Anda. Terus ikuti acara Kurun dengan Firman-Mu. Saya percaya Tuhan memberkati Anda. Tiap hari Senin pagi kita akan menerima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bye-bye. Tuhan berkati.